Pertama, pandangan Pak Hidayat Nur Wahid. Bagaimana menurut Pak Hidayat manuver 3 periode tersebut? Apakah hal itu sudah menjadi pembicaraan juga di tingkat pimpinan MPR? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, ada Bung Masinton Seribu SH, teman sedapil dengan saya di Jakarta 2, Bang ya. Pasti ingat dapil, Bang ya. Juga Bang kita, Bang Dr. Ada Saji Tamsil Lindrung, anggota di BDRI, guru putra kita, Profesor Dr. Firman Nur, MA, Kepala Pusat Penelitian Politik IPI yang saya hormati, dan tentu pada host kita, Bang Dam Mangarahon Dongoran, pimpinan redaksi FNN yang saya hormati, dan seluruh peserta webinar yang semuanya saya hormati. Baik, menarik apa yang diagendakan untuk kita dialogkan pada malam hari ini. Tadi pertanyaannya tentang wacana Presiden 3 periode, apakah sudah dibahas di MPR RI? Pertama, sikap sikap kami jelasnya bahwa kita ingin menegakkan konstitusi. Jadi sebagai demokrat gitu atau para aktivis di dunia demokrasi, maka tentu pegangannya adalah aturan main. Aturan main yang kita sepakati adalah konstitusi. Dan itulah yang membedakan antara demokrasi dengan demokrasi. Kalau demokrasi, aturan main dibuat semuanya sendiri. Kalau demokrasi, ya aturan mainnya ada, disepakati, dan kita sudah sepakat dengan hadirnya reformasi, dan reformasi itu mengkoreksi. Salah satu di antara hal yang paling mendasar yang dikoreksi oleh reformasi adalah Undang-Undang Dasar. Pada waktu itu tuntutan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya, pertama kali khususnya adalah pembatasan masa jabatan presiden supaya tidak terulang seperti zaman Orde Baru, dapat dipilih kembali, tapi kemudian kembalinya itu berkepanjangan, mungkin karena beliau orang Jawa, jadi kembali, ada ke Bogor, ada ke Banjarnegara, ada ke Banyuwangi, jadi berkepanjangan kemana-mana, sehingga lebih daripada 2 kali. Nah, itulah karenanya kemudian dilakukan koreksi melalui reformasi, dan amandemen yang pertama kali atau pasal yang pertama kali diamandemen oleh MPR pada awal reformasi dahulu adalah memang pasal 7 itu, dan kemudian menghadirkan sebuah koreksi dengan ungkapan yang amat sangat gamblang, kata orang Jawanya cetho welo-welo. Ini kalau Pak Kodari paham bahasa Jawa pastinya paham, karena ungkapannya sangat jelas bahwa di pasal 7 hasil perubahan itu, hasil tuntutan reformasi itu mengkoreksi era Orde Baru atau era sebelum reformasi. Bahasanya sangat gamblang, sangat terukur. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Hasil amandemen berbunyi demikian. Presiden dan wakil presiden atau wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Artinya memang hanya 2 kali saja maksimal itu. Dan inilah yang menjadi pegangan kita, aturan main kita yang kita sepakati di MPR dalam konstitusi kita. Dan kemudian itu juga yang disepakati di DPR dengan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Pemilu tahun 2017 dinyatakan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden adalah belum memegang jabatan yang sama untuk 2 kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden itu tidak bisa untuk jabatan yang ketiga. Itu sudah disepakati di DPR antara pemerintah dengan DPR untuk Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dan kemarin pada bulan Maret yang lalu DPR dan pemerintah, dalam hal ini adalah Menkumham, dan Menkumham pastilah mewakili pemerintah, menyepakati bahwa undang-undang tentang pemilu tidak dilakukan perubahan. Artinya undang-undang yang akan dipergunakan untuk pemilu tahun 2024 termasuk Pilpres 2024 adalah undang-undang tentang pemilu yang diberlakukan di tahun 2017. Bila demikian, maka lagi-lagi DPR pun sudah membuat satu aturan main yang sudah disepakati begitu ya, bahwa masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang karena calon presiden adalah di antara syaratnya adalah tidak memegang jabatan yang sama pada 2 periode sebelumnya. Jadi dari sisi ini kami di MPR posisi kami sangat jelas. Kami menjaga dan melaksanakan konstitusi,
dan di DPR juga demikian, dan hendaknya memang kita membiasakan ya demokrasi kita ini kita jaga, kita kokoh kuatkan ya, tradisi demokrasi penting untuk kita berkomitmen, jangan diubah-ubah untuk kepentingan yang dalam tanda kutip ya tidak kemudian menghadirkan maslahat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Dan apalagi kalau kita akan melakukan perubahan itu akan merubah menjadi 3 periode, maka mau tidak mau itu artinya pintunya satu-satunya adalah dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Padahal sampai hari ini Undang-Undang Dasarnya jelas di pasal 7 yang tadi saya sampaikan itu sangat jelas. Maka memang mewacanakan Pak Jokowi dimajukan untuk periode ketiga dipasangkan dengan Pak Prabowo atau dengan siapapun memang bertentangan dengan aturan konstitusi, bertentangan dengan aturan perundangan. Ini kan jadi mirip saja seperti orang tahu bahwa yang namanya narkoba itu dilarang dan pelanggaran hukum. Kemudian ada yang mengkampanyekan untuk melegalkan narkoba. Itu kan tentu satu hal yang tidak diperbolehkan. Orang tahu bahwa korupsi itu tidak boleh dan itu adalah melanggar hukum. Kemudian tiba-tiba ada yang mengkampanyekan boleh korupsi. Kan tidak boleh. Jadi keaturan mainnya itu jelas dan itu harus jadi pegangan semuanya. Kecuali aturan mainnya berubah. Permasalahannya adalah apakah ada yang berani mengusulkan perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar. Sampai hari ini di MPR tidak ada pembahasan tentang hal itu. MPR tidak pernah membahas untuk merubah pasal 7, MPR tidak pernah membahas untuk merubah pasal 3 terkait dengan kewenangan MPR untuk MPR memilih presiden kembali misalnya, tidak pernah ada. Tidak ada pembahasan di MPR untuk merubah masa jabatan presiden menjadi ditambah 1-2 tahun juga tidak ada. Tidak ada juga misalnya pasal di MPR mempunyai agenda untuk merubah Undang-Undang Dasar pasal 7 misalnya perpanjangan masa jabatan presiden karena darurat COVID-19. Karena kita semuanya tahu bahwa COVID-19 ini pun juga sesungguhnya bukan hanya melanda Indonesia, bahkan melanda di hampir seluruh dunia. Tapi tidak ada negara manapun yang kemudian mengubah Undang-Undang Dasarnya memperpanjang masa jabatan presiden karena COVID-19. Donald Trump ketika Amerika dilanda COVID-19 juga tetap menyelenggarakan pilpres sekalipun dia kalah gitu ya. Kemudian kita tahu juga di New Zealand juga tetap diselenggarakan pemilihan umum untuk Perdana Menteri dan incumbent-nya menang. Di Iran juga sekalipun terjadi COVID-19 juga tetap dilakukan pemilihan presiden. Jadi aneh sekali kalau kemudian gara-gara COVID-19 kemudian dinyatakan ada kedaruratan yang kemudian memungkinkan perpanjangan masa jabatan presiden. Harusnya justru karena adanya COVID-19, ya kita harus fokus untuk menyelesaikan masa COVID-19. Ya saya ingin kembali kepada apakah MPR akan membahas ini. Pertama, tidak ada pembahasan di MPR tentang hal itu. Nomor 2, juga tidak ada agenda untuk membahas hal itu. Dan nomor 3, tidak ada satupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan pasal tentang pemilihan presiden, termasuk juga pasal tentang masa jabatan presiden, baik pasal 3 maupun pasal 7 terkait dengan tentang pemilihan presiden dan masa jabatan presiden tidak ada yang mengusulkan. Padahal untuk merubah sehingga merubah ketentuan sehingga membolehkan presiden menjadi 3 periode, itu satu-satunya pintu adalah melalui perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dia tidak bisa dilakukan oleh Seknas, tidak bisa dilakukan oleh lembaga survei, juga tidak bisa dilakukan oleh opini, tidak bisa. Itu harus dilakukan oleh anggota MPR. Jumlahnya pun sudah ditentukan, sekurang-kurangnya 1/3. Dan itu pun harus disampaikan secara tertulis, disebutkan secara definitif mana yang akan diubah. Ketentuan itu ada secara gamblang, secara cetowelo-welo, jelas di pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Jadi 1/3 anggota MPR artinya adalah 237 anggota MPR. Banyak orang mengatakan itu mudah karena sebagian besar anggota MPR kan pendukung pemerintah. Permasalahannya adalah justru partai-partai utama pendukung pemerintah sudah menyatakan sikapnya untuk tidak setuju perubahan pasal 7 dan dinyatakan pasal 7 itu sudah bagus begitu ya. PDIP misalnya baik melalui Pak Ahmad Basarah tegas sekali menyatakan bahwa PDIP tidak mempunyai agenda untuk merubah pasal 7, ketentuan itu sudah baik. Kemudian juga partai-partai yang lain demikian. Jadi tidak ada anggota MPR yang mengusulkan dan tidak ada partai yang mengusulkan.
Padahal untuk mengusung calon presiden, ketentuan pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 itu jelas sekali, calon presiden itu diusungnya bukan oleh Seknas, diusung bukan oleh lembaga survei, tapi calon presiden itu diusung atau dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu. Sampai hari ini tidak ada juga partai politik yang akan mengusulkan calon presiden itu yang mengusulkan perubahan undang-undang dasar. Bahkan tadi partai-partai politik cenderung akan sudah mengajukan calon-calonnya sendiri dan tidak ada yang kemudian mengusulkan untuk merubah undang-undang dasar. Jadi posisi MPR sangat jelas bahwa kami bersama dengan konstitusi dan konstitusi per hari ini dan seterusnya insya Allah sesuai dengan komitmen kita dengan reformasi, sesuai dengan komitmen kita dengan aturan main demokrasi, maka di MPR tidak ada pembahasan untuk merubah masa jabatan sehingga menjadi 3 periode atau lebih. Jadi isu ini ada atau gonjang-ganjing ini diciptakan oleh orang-orang di luar MPR, diciptakan oleh katakanlah ada skenario yang macam-macam, tapi skenario itu bukan skenario MPR. Dan juga yang menarik tadi sudah disampaikan bahwa kalau partai yang mengusul calon presiden tidak ada yang mengusulkan. Kalau anggota MPR yang diberi hak untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar tidak ada yang mengusulkan. Kemudian yang mau diusulkan juga jelas sudah bahasa Jawanya kipo-kipo gitu. Kipo-kipo itu nggak maunya sudah terlalu amat sangat jelas karena bukan hanya beliau sampaikan pertama kali di akhir 2020, tapi juga beliau ulangi lagi bukan hanya sampai di akhir 2019, tapi bahkan di tahun 2020, 2021 juga beliau sampaikan lagi penolakan itu, dan bahkan jubir beliau, Pak Fajrul Rahman juga berkali-kali menyampaikan, mengulangi ya, sikap daripada Pak Jokowi tersebut. Dan bila demikian maka terus yang ingin dilakukan oleh Seknasnya Kodari itu apa asuhnya? Karena yang bersangkutan juga tidak mau dan tegas sekali ingin tegak lurus dengan konstitusi karena kata Pak Jokowi beliau juga adalah produk reformasi. Jadi mestinya memang keinginan Pak Jokowi itu dihormati gitu ya, dan kemudian didukung karena itulah yang sesuai dengan konstitusi, itulah yang akan menjadi legasi beliau bahwa beliau akan dikenang sebagai presiden yang ditarik sana sini, dibujuk rayu supaya maju ke periode ketiga, tapi beliau tidak mau karena konstitusinya tidak mengizinkan, karena reformasi juga justru mengkoreksi masa jabatan yang berkepanjangan itu. Nah, dengan pendekatan ini maka sekali lagi memang menjadi sangat aneh bin ajaib gitu ya. Ya calon presidennya nggak mau, kemudian calon partainya juga tidak mau, kemudian anggota MPR tidak ada yang merubah, tapi tetap ngotot saja. Jadi karenanya memang akan menjadi sangat baik gitu ya, dan saya kira sangat baik untuk Pak Jokowi, sangat baik untuk demokrasi, sangat baik untuk reformasi, sangat baik untuk kepastian hukum. Kalau Pak Jokowi juga menegaskan, bukan hanya menegaskan tidak mau, tapi melarang mereka-mereka yang tadi bahasa beliau kan sangat jelas ya, cari muka atau menjerumuskan beliau atau menampar muka beliau. Penting betul menurut saya Pak Jokowi untuk kemudian mengkoreksi mereka-mereka yang terus-menerus ya mewacanakan untuk masa jabatan presiden yang ketiga untuk Pak Jokowi. Padahal sesungguhnya juga orang tahu bahwa sesungguhnya masa jabatan ketiga itu bukan hanya untuk Pak Jokowi, bisa saja Pak SBY. Karena Pak SBY juga sudah 2 kali masa jabatan, dan kalau itu kemudian dimungkinkan maka Pak SBY juga menjadi mungkin. Jadi menurut saya agar kemudian tidak semakin menjadi kontroversi kesana kemari, sangat baik bila Pak Jokowi menegaskan bahwa bukan hanya beliau tidak mau, tapi beliau melarang dan atau meminta ataupun memerintahkan untuk mereka yang kemudian mewacanakan tiga periode itu untuk berhenti, untuk dihentikan. Karena pewacanaan itu dengan aturan di MPR, aturan di Undang-Undang Dasar yang sangat jelas, aturan di Undang-Undang yang sangat jelas tentang masa jabatan presiden yang hanya maksimal 2 kali itu, sesungguhnya wacana itu memang tadi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan karenanya mestinya memang dihentikan. Karena kalau kita membiarkan berarti ya membiarkan terus-menerus adanya upaya untuk melanggar Undang-Undang Dasar, dan itu tentu sesuatu hal yang sesungguhnya ya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi agar rakyat tidak semakin resah gitu ya, akibat kemungkinan adanya pembelahan atau ketidakpastian hukum. Padahal rakyat sedang susah akibat ada COVID-19, negara susah akibat COVID-19, dan salah satu daripada yang menyelamatkan kita semuanya dari COVID-19 adalah kalau kita punya imunitas.
imunitas tubuh itu bisa terbangun diantaranya adalah kalau kita tidak dalam kondisi cemas, tidak kondisi resah, galau, bingung. Nah, untuk itulah karenanya wacana itu mestinya memang dihentikan agar kita kemudian tidak galau, tidak bingung, kita fokus untuk mengatasi COVID-19, mengatasi masalah berbangsa dan bernegara, perpecahan harus kita hindarkan, kita bahu-membahu melaksanakan konstitusi, menaati aturan hukum, dan kemudian kita melaksanakan demokrasi yang berkualitas dan bukan demokrasi, karena itu tidak kita perlukan dan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Demikian saya, terima kasih. Kita ingin dengarkan sejauh mana Pak HNW Hidayat ini kan dari PKS. Bagaimana PKS menyikapi ini, kepentingan partai PKS? Apa tidak punya kader untuk dimunculkan nanti di 2024? Bagaimana Pak Hidayat? Silakan. Pak Hidayat? Baik. Sebagai partai politik peserta pemilu yang haknya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di pasal 6A ayat 1 dan juga ayat 2 itu, ya tentu kami oleh Undang-Undang Dasar diberi hak untuk mengajukan calon presiden. Tapi karena ada presidensial threshold yang 20%, pastilah kemudian kami akan bersama dengan partai yang lain, ya, atau gabungan partai untuk kemudian bisa memenuhi syarat minimal presidensial threshold. Tapi memang kami memperjuangkan agar tidak terulang kasus 2014, 2019 dan presidensial threshold yang tinggi itu, potensi untuk kemudian membatasi tampilnya calon presiden dari anak bangsa yang sangat banyak ini memang menjadi sangat terbatasi. Kami berpendapat ya moderatnya mengikuti pola tahun 2004 maupun 2009 begitu ya, sehingga kemudian ada presidensial threshold supaya tidak menjadi liberal, tapi juga jangan terlalu tinggi supaya tidak menjadi ekstrim begitu. Cukuplah yang dipergunakan di tahun 2014-2019. Tentu saja kami punya kader-kader ya, bahkan ketua umum partai saja kami nyebutnya sebagai presiden partai gitu, artinya kan kami mempersiapkan diri untuk itu. Tapi tentu saja ini semuanya akan dicapai melalui jalur-jalur konstitusi yang kita sepakati bersama. Tapi sedikit saya ingin memberikan komentar ya tadi tentang konvensi yang terjadi bahwa kalau dalam kondisi darurat maka masa jabatan presiden bisa ditambah atau berkurang. Itu semuanya terjadinya pada era sebelum reformasi, sebelum Undang-Undang Dasar diubah di pasal 7-nya. Gus Dur misalnya, atau terkait dengan Bu Megawati misalnya, atau terkait dengan Pak Soeharto di awal masa jabatan, itu semuanya pada kondisi di mana Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, di mana memang ketentuannya bisa sangat dapat dipilih kembali tadi itu bisa sangat karet dan atau bisa sangat ambigu. Dan kasusnya Gus Dur maupun Pak Habibie itu kan dalam posisi dikurangi masa jabatan gitu. Dikurangi karena kasus kalau kita tahu Pak Habibie karena ya beliau sendiri yang memutuskan ya, beliau mengurangi masa jabatan sendiri. Kemudian Gus Dur kita tahu terkait dengan masalah yang dekret yang terjadi itu. Tapi kalau untuk penambahan tidak ada yang kemudian melakukan penambahan didasarkan kepada konstitusi. Karena sebelum 2002 itu Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar yang memang pasal 7-nya masih sangat karet gitu, sehingga Bung Karno saja juga berapa tahun jadi presiden, demikian juga Pak Harto. Jadi memang Undang-Undang Dasarnya memang memungkinkan untuk terjadinya pasal karet itu. Tetapi setelah tahun 2004 itu diberlakukan Undang-Undang Dasar hasil perubahan, yaitu jelas sekali tadi sudah saya bacakan, dan itu tidak membuka ruang untuk perpanjangan 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kecuali Undang-Undang Dasarnya dirubah. Nah, untuk merubah Undang-Undang Dasar tadi sudah saya sampaikan, dan saya berkeyakinan bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof. Dari LIPI kita tadi, ya semua partai mempunyai program untuk kemudian mengajukan calon-calonnya di dalam kontestasi ke depan. Saya yakin juga demikian juga dengan PDIP. Bahkan di Jawa Timur kan sudah PDIP Jawa Timur sudah sepakat untuk mengajukan Mbak Puan, dan di baliho ada di mana-mana dan seterusnya. Jadi saya kira memang demikianlah konstitusi kita mengatur tentang kemungkinan untuk kemudian masa jabatan presiden ini bukan kemungkinan, ketentuan untuk tidak diperpanjang, dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kemudian kaitannya dengan COVID-19 dijadikan suatu alasan darurat, sekarang kan sudah darurat malah. Pemerintah sejak tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia adalah kondisi darurat non alam, yaitu COVID-19. Tapi apakah kemudian terjadi hal yang
ekstrim. Pilkada saja diselenggarakan kok. Pilkada tetap diselenggarakan, dan kemudian bahkan undang-undang tentang pemilu disepakati untuk tidak diubah karena COVID-19. Justru karena COVID-19 undang-undang tentang pemilu tidak diubah begitu kan. Jadi karenanya semestinya COVID-19 jangan dijadikan alasan untuk seolah-olah dia adalah kedaruratan yang kemudian menghadirkan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Tadi saya katakan Amerika Serikat juga ada COVID-19 tapi tidak dijadikan alasan untuk berpanjang masa jabatan Donald Trump misalnya. Iran juga ada COVID-19 tidak dijadikan alasan untuk kemudian memperpanjang masa jabatan presiden sebelumnya. Demikian juga di Selandia Baru, terakhir juga di Armenia, di hampir seluruh negara begitu. Jadi Indonesia saya kira bukan pengecualian, dan justru karena COVID-19 nggak selesai-selesai ini, ya mestinya justru dihadirkan kepemimpinan yang lebih efektif untuk bisa mengatasi COVID-19. Jadi jangan sampai karena tidak berhasil menyelesaikan COVID-19 malah dikasih bonus masa jabatannya diperpanjang. Kan bagaimana selesainya masalah ini? Saya kira demikian, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau bicara kos, Pak Hidayat, kira-kira pasangan yang pas di kita ini berapa pasangan sih sebenarnya yang ideal? Karena dulu seingat saya sempat berbincang-bincang dengan tokoh politik di awal reformasi itu, memang itu keinginannya itu partai politik itu paling banyak 5, dia bilang gitu, harus begitu nantinya secara alami dia akan menjadi tinggal 5. Nah, calonnya juga jadi 5 nanti kalau memang itu 5 partai, kira-kira begitu. Ini bagaimana kira-kira Pak Hidayat? Masalahnya mengukur ideal itu bagaimana ya, itu agak kerumitan yang lain gitu. Karena kalau ukurannya adalah demokrasi ya memang secara umum one man, one vote, one value kan begitu. Ya, kalau ukurannya adalah Undang-Undang Dasar di pasal 6A ayat 1 dan ayat 2, jadi partai politik peserta pemilu kalau dengan logika thresholdnya 0% berarti seluruh partai politik peserta pemilu ya idealnya mereka ikut. Tapi lagi-lagi dalam perjalanan kehidupan berbangsa kita kan memang apa yang kemudian secara umum disebut oleh Undang-Undang Dasar itu kan kemudian ditafsirkan melalui undang-undang. Kan juga tidak ada ketentuan tentang parliamentary threshold. Tapi kan tetap diberlakukan di DPR ada parliamentary threshold, ada 4%, sebelumnya 3%, dan seterusnya. Jadi memang di bagian demokrasi juga mengenal permusyawaratan, kesepakatan, dan kemudian mengambil keputusan. Jadi menurut saya yang ideal memang adalah jangan yang ekstrim membatasi dalam artian pengurangan gitu, tapi juga jangan ekstrim yang membuka lebar-lebar sehingga terjadi liberalisasi yang akan juga menyulitkan juga di dalam praktik demokrasi maupun juga pengambilan keputusan termasuk juga penyelenggaraan kehidupan yang disebut sebagai trias politika itu. Karena inilah yang saya kira memerlukan wisdom ya ketika anggota DPR berembuk untuk membuat undang-undang, atau ketika kemudian Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan judicial review terkait dengan presidensial threshold maupun juga parliamentary threshold. Saya kira disitulah diperlukan adanya kenegarawanan semuanya. Nah, yang disepakati itulah yang bisa disebut, itulah yang paling ideal pada tingkat yang maksimal bisa dicapai gitu ya. Tapi memang 20% ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada gitu ya, tahun 2014-2019 memang menghadirkan kondisi yang tidak ideal. Dan itu sehingga kalau kami di PKS kan kami menolak. PKS menolak dengan keras terhadap presidensial threshold yang 20% itu. Tapi inilah hukum demokrasi kemudian menghendaki yang mayoritas yang menentukan, dan ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusinya juga begitu juga memutuskan bahwa itu tetap diberlakukan. Jadi ini bagian daripada tantangan-tantangan demokrasi ke depan. Mudah-mudahan masih ada wisdom gitu ya, sekalipun misalnya tetap diberlakukan 20%, mudah-mudahan yang dikhawatirkan Pak Tamsil Lindrung tadi tidak terjadi lagi, yaitu partai atau kandidat yang memborong semua partai, hanya menyisakan 1 atau 2 partai yang tidak memungkinkan untuk mengajukan calon presiden. Kalau itu yang terjadi, saya kira pengkhianatan terhadap demokrasi, terhadap reformasi juga, karena reformasi seperti diingatkan oleh Prof kita tadi adalah dalam rangka untuk mengkoreksi dan tidak mengulangi kondisi ketergantungan pada satu figur gitu. Ada satu pihak saja sebagaimana terjadi pada era sebelum reformasi. Nah, kalau kemudian terjadinya karena dengan dalih 20% kemudian terjadi partai-partai yang kemudian dikooptasi atau apapun namanya, kemudian hanya bisa menghadirkan satu calon, itu kan berarti ya melanggengkan saja pola politik
era pra-reformasi tapi dengan cara yang seolah-olah konstitusional, padahal itu tidak sesuai dengan spirit dan semangat berkonstitusi yang konstitusional. Demikian. Ya.